Oke, kembali lagi dengan saya Tiada Eliwaina Putra Matia Adoy dari Prodi Sistem Informasi Stikom Uyulindo Kupang semester 3. Di sini saya akan membuat proyek UAS mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Ini untuk memenuhi nilai UAS saya. Oke, dari nomor 1, jelaskan mengenai website atau aplikasi yang Anda pilih sebagai topik proyek, termasuk mengenai fungsionalitas sistem dan fitur yang dimiliki. Target website atau aplikasi. Nama sistem yang saya buat ini yaitu berbentuk sebuah website yang saya sendiri rencanakan yang bernama Tetangga Kos. Deskripsinya, website yang saya bangun ini berfungsi untuk memudahkan masyarakat yang ingin mencari kos, sehingga tidak perlu mencari kos mengelilingi daerah yang dicari. Cukup membuka website, mencari kos dengan memilih fasilitas harga dan lokasi sesuai kemauan yang diinginkan. Selain itu juga bisa melihat foto kos dan melakukan pembayaran cash maupun transfer via bank. Namun website ini hanya bisa diakses oleh Android, belum bisa diakses oleh macOS atau lainnya. Layanan produk yang ditawarkan oleh website. Pertama, melihat daftar kosan, mencari kosan, nama kosan, jenis kamar, alamat, harga, fasilitas, melihat lokasi kosan, dan melakukan pembayaran via cash maupun transfer via bank NTT, BNI, BTN, BRI. Fitur-fitur utama website: login, register, beranda, daftar kosan, peta lokasi, cara pembayaran, dan tentang kami. Sebutkan target pengguna website dan jelaskan mengenai karakteristiknya. Target pengguna website ini ialah seluruh masyarakat umum. Untuk mereka yang ingin mencari kosan, karakteristiknya ialah saat pertama masuk, wajib login. Jika belum mempunyai akun, maka harus klik register untuk daftar member. Setelah itu masuk dalam menu beranda. Di situ kita bisa melihat daftar kosan. Jika ingin mencari kos, maka ke menu daftar kosan untuk mencari kos sesuai harga, alamat, lokasi, nama kos, jenis kos sesuai keinginan, dan menu peta lokasi untuk melihat lokasi kos yang sudah dipilih, lalu menu tentang kami untuk menjelaskan tentang website ini. Yang berikut, jelaskan konteks pengguna, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana ketika memakai aplikasi atau website. Kapan dan di mana? Anytime, anywhere, ketika ada internet. Mengapa? Untuk memudahkan mencari kosan. Bagaimana caranya? Kunjungi situs www.tetanggakos.com. Judul usulan topik. Tulis judul website atau produk yang akan dibuat. Namanya adalah Tetangga Kos. Identifikasi mengenai masalah yang ada di website atau aplikasi yang sudah ada, kemudian tulis penjabarannya. Masalahnya hanya bisa diakses oleh Android. Selain Android belum bisa. Potensi solusi yang akan diajukan ke depan harus ada perkembangan agar selain Android pun tetap bisa akses. Yang berikut, tulis penjelasan mengenai kondisi sistem saat ini. Berikan gambaran umum fitur yang ingin dikembangkan, ruang lingkup sistem, platform yang ingin digunakan, rancangan awal interaksi, dan lain-lain. Formulasikan usulan rencana untuk menyelesaikan masalah yang ditulis di atas. Kondisi sistem untuk saat ini saya rasa sudah cukup baik, tetapi mungkin ke depan harus kembangkan fitur daftar kosan agar bisa melakukan komunikasi dengan pemilik kos. Dan untuk ruang lingkup sistem saya rasa sudah bagus, dan untuk platform database untuk menyimpan data saya menggunakan MySQL, sedangkan untuk tampilannya saya menggunakan Dreamweaver. Oke, kita ke nomor 3, task analis. Lakukan task analis pada sistem yang ada saat ini. Tulis hasil analisis tersebut di bagian ini. Untuk warna, bentuk font, dan struktur tampilannya saya rasa sudah sangat baik, karena terjadi perpaduan warna pada background dan font yang sangat baik sehingga mudah dibaca teks-teksnya, dan strukturnya juga sudah sangat mudah untuk menelusurinya. The 8 Golden Rules of Interface Design.
Pertama, mengupayakan konsistensi. Mendesain antarmuka yang konsisten berarti menggunakan pola desain yang sama dan urutan tindakan yang sama pada situasi yang serupa. Ini termasuk tapi tidak terpaku pada penggunaan warna, tipografi, dan terminologi yang tepat pada layar ancuran, perintah, dan menu sepanjang perjalanan pengguna Anda. Ingat, antarmuka yang konsisten akan membuat pengguna Anda menyelesaikan tugas dan tujuan mereka dengan jauh lebih mudah. Kedua, memperbolehkan pengguna setiap menggunakan jalan pintas. Berbicara mengenai aturan-aturan user interface sebagai jalan pintas pengguna Anda dapat merasakan manfaatnya juga, terutama jika mereka perlu sering menyelesaikan tugas yang sama. Nomor 3, menawarkan feedback informatif. Anda harus membuat pengguna mengetahui apa yang terjadi pada setiap tahapan prosesnya. Feedback ini harus berarti relevan dan jelas dan cocok dengan konteksnya. Keempat, desain dialog untuk menghasilkan penutupan. Mari saya jelaskan, urutan tindakan harus memiliki permulaan, pertengahan, dan akhir. Setelah tugas selesai, berikan ketenangan pikiran untuk pengguna Anda dengan memberikan mereka feedback informatif dan pilihan yang didefinisikan dengan baik. Untuk langkah berikutnya, jika itu masalahnya, jangan terus-menerus membuat mereka bertanya-tanya. Kelima, menawarkan penanganan kesalahan sederhana. Antarmuka yang baik harus didesain untuk menghindari kesalahan sebanyak mungkin. Namun saat terjadi kesalahan, sistem Anda harus membuat pengguna dengan mudah mengerti permasalahan dan mengetahui bagaimana cara memecahkannya. Cara sederhana untuk menangani kesalahan termasuk menampilkan notifikasi kesalahan yang jelas dengan penjelasan cara memecahkan masalah itu. 6. Izinkan tindakan balik yang mudah. Ini adalah bantuan instan untuk mengetahui pilihan Anda setelah terjadi kesalahan. Pengguna Anda akan merasa tidak khawatir dan lebih memilih untuk mengeksplorasi pilihan jika mereka tahu ada cara mudah untuk mengembalikan segala sesuatu. Aturan ini dapat diterapkan pada segala tindakan kumpulan tindakan atau entry data. Hal ini dapat berkisar dari tombol sederhana sampai ke seluruh tindakan. Nomor 7, tindakan tempat kendali internal. Sangat penting untuk memberikan kendali dan kebebasan kepada pengguna Anda sehingga mereka dapat merasa bertanggung jawab atas sistem itu. Bukan yang lainnya menghindari kejutan, interupsi, dan apapun yang tidak diminta oleh pengguna-pengguna harus menjadi inisiator dari tindakan daripada sebagai responder. 8. Mengurangi memori beban jangka pendek. Rentang perhatian kita itu terbatas, dan yang bisa kita lakukan untuk membuat pekerjaan para pengguna kami lebih mudah, lebih baik, lebih mudah bagi kita untuk mengenali informasi daripada mengingatnya. Di sini, kita merujuk pada salah satu pedoman. Nielsen menggambarkan pengenalan atas ingatan. Jika kita menjaga antarmuka kita tetap sederhana dan konsistensi mematuhi pola, standar, dan konvensi, kita sudah berkontribusi pada pengenalan dan kemudahan penggunaan yang lebih baik. Nomor 4, ini adalah gambar tampilan utama ketika mengunjungi website ini, dan ini adalah menu login pelanggan. Kita ke gambar kedua. Tampilan ini untuk user yang baru pertama kali mengunjungi web ini, maka wajib melakukan register untuk mendapat password login. Oke, setelah itu kita ke gambar ketiga. Ini adalah tampilan beranda ketika kita sudah login. Di dalam beranda ini terdapat daftar rumah kos. Ini adalah daftar rumah kosnya. Setelah itu kita ke gambar keempat. Ini adalah tampilan menu daftar kosan. Di sini untuk mencari kos sesuai keinginan user. Di sini kita bisa memilih jenis kamar, harga, alamat, nama kosan, dan pilih foto-fotonya di sini juga. Gambar kelima. Ini adalah tampilan fitur peta lokasi untuk melihat lokasi kos yang dipilih. Ini adalah fitur peta lokasinya. Berikut kita ke gambar ke-6. Ini adalah fitur cara pembayaran. Jika ingin membayar cash maka melalui menu cash, tetapi ingin via transfer pun bisa tinggal memilih bank yang ingin digunakan. Di sini melayani pembayaran via cash, Bank BTN, Bank BRI, Bank NTT, dan Bank BNI.
Soalnya gambarnya terpotong karena ini kami menggunakan snipping tool dan kurang rapi. Gambar ke-7, ini adalah tampilan fitur tentang kami yang menjelaskan tentang website ini. Ini adalah fitur tentang kami. Dan terakhir link YouTube setelah diupload akan ditulis link YouTube-nya di sini. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa pada video-video kami yang berikut. Oke.